Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada Antam, yang kedua ada Bevin, yang ketiga ada Imas, dan yang keempat ada SMBR. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah saham Antam atau Aneka Tambang. Di sini terlihat dia sudah rebound untuk saham Antam, walaupun tidak sampai menyentuh level supportnya, tapi di sini sudah ada tanda rebound dan diikuti oleh MACD. Di sini juga sudah mulai ada tanda persilangan ke atas dan stok RSI juga sama demikian sudah mulai mengarah ke atas. Dan untuk asing di sini asing masuk tapi tidak begitu besar. Secara keseluruhan di sini asing masih pegang saham Antam dan untuk volumenya juga terjadi kenaikan volume. Dan untuk bundle taker sendiri dari tanggal 22 sampai 26 Maret ini bandar melakukan distribusi normal secara rata-rata. Dan saya lihat untuk beberapa minggu ke depan, khususnya sampai dengan bulan April, di sini Antam berpeluang kembali lagi ke harga 2.740 sampai 2.750. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk melakukan akumulasi, karena dilihat dari MACD dan stok RSI sudah ada tanda-tanda penguatan, diikuti oleh kenaikan volume. Memang dari bandar sendiri belum melakukan akumulasi, tapi di sini distribusinya dalam jumlah sedikit. Itu untuk Antam. Yang jelas untuk Antam, selama di sini terlihat asing masih pegang saham Antam, ini asingnya akumulasi di harga atas, harusnya saham Antam tidak akan diberikan jatuh lebih dalam lagi. Jatuh lebih dalam dari harga supportnya di 2040 sampai 2050. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih pegang Antam, sangkut di atas bisa pertimbangkan average down, dan buat teman-teman yang ingin masuk di saham Antam sudah bisa masuk karena dia sudah mendekati area supportnya, sudah berhasil rebound. Seperti itu, walaupun belum sampai sentuh support, cuma dia sudah berhasil rebound setelah mendekatinya. Itu untuk saham Antam, bisa teman-teman mulai akumulasi untuk perdagangan di akhir Maret dan bisa di hold sampai dengan bulan April. Karena saya lihat untuk April target itu di 2.740 sampai 2.750 untuk Antam, target terdekat. Apabila berhasil breakout, dia kemungkinan akan kembali ke harga 3.300. Itu untuk Antam. Yang kedua saham Bevin. Oke, untuk Bevin sendiri di sini saya lihat kecenderungannya akan bergerak melemah untuk Bevin karena di sini sudah terlihat terjadi persilangan atau dead cross dari MACD-nya. Dan untuk stok RSI dia sudah berada di area jenuh jualnya atau oversold-nya di sini. Dan kemungkinan akan terjadi rebound tapi tidak terlalu signifikan karena kecenderungannya saya lihat masih bergerak melemah. Samping itu asing juga terus melepas saham dari Bevin sendiri, belum ada tanda akumulasi oleh asing. Dan buat teman-teman yang ingin masuk di Bevin sebaiknya sabar menunggu dulu. Di sini saya lihat Bevin kecenderungan bisa menguji support di kisaran 580 sampai 590 area sini. Teman-teman bisa pertimbangkan akumulasi atau beli jika berhasil rebound di area supportnya itu, diikuti oleh akumulasi asing atau masuknya dana asing dan akumulasi bandar. Untuk saat ini hindari dulu saham Bevin karena kecenderungan masih melemah. Karena dari bandar dan asing sendiri melepas saham ini. Seperti itu. Untuk Bevin, buat teman-teman yang sudah buy di harga bawah di kisaran 400-an, pertimbangkan taking profit dulu di saham Bevin. Sebelum saham ini turun lebih dalam lagi, teman-teman bisa pertimbangkan buyback lagi di sekitar area support jika berhasil rebound, diikuti oleh akumulasi bandar dan asing. Tapi jika ditembus, teman-teman bisa tunggu di kisaran EMA 100 di 450 untuk saham Bevin. Jadi wait and see dulu untuk saham Bevin. Untuk volumenya juga di sini terlihat terjadi penurunan volume. Jadi saham ini sudah, menurut saya tidak begitu diminati karena sudah terjadi penurunan volume. Kemungkinan pergerakannya akan tidak terlalu signifikan. Seperti itu. Untuk yang ketiga saham Imas.
Oke, menarik untuk saham IMAS karena setelah mulai berlakunya kebijakan pajak 0% untuk mobil baru, di sini harga sahamnya terlihat bergerak sideways, tidak rebound terlalu tinggi. Di sini masih cenderung sideways saya lihat untuk saham dari IMAS. Dan untuk stok RSI juga di sini masih cenderung mengindikasikan sideways. MACD juga sideways. Dan untuk pergerakan asing tidak begitu masuk di saham ini, volume juga sangat kecil. Untuk bandar akumulasi dengan jumlah sedikit. Untuk saham IMAS, teman-teman bisa pertimbangkan masuk jika dia berhasil breakout dari area 1220 di MA20 dengan target itu di 1370. Sekitar 1370 itu target terdekat. Jadi teman-teman bisa buy jika dia berhasil breakout dari MA20 di 1220, taking profit di 1370. Apabila berhasil breakout 1370, maka next-nya dia bisa kembali ke harga 1630 sampai 1640. Untuk terdekat itulah 1370 untuk saham IMAS. Buat yang sudah punya posisi saham IMAS di bawah, beli di harga support sekitaran 880 sampai 890. Di sini bisa pertimbangkan taking profit jika dia ditutup di bawah harga nih. Jika ditutup di bawah harga sekitaran 1050, ini sebaiknya teman-teman taking profit dulu. Tapi selama masih di atas 1050, di sini saham IMAS berpeluang untuk naik, cuma cenderung masih bergerak sideways kan, seperti itu. Jadi untuk IMAS, buat yang belum punya posisi bisa buy saat breakout area MA20, taking profit di 1370. Itu untuk saham IMAS. Yang terakhir saham SMBR. Oke, untuk saham SMBR sendiri, di sini kecenderungan juga masih bergerak melemah dengan kecenderungan akan coba menguji support di 800 sampai 810. Kemarin dia berhasil rebound, cuma saya lihat cenderung masih bergerak melemah karena di sini dari bandar sendiri dalam seminggu ini tidak ada akumulasi secara data alias bersikap netral, dan asingnya juga tidak masuk, volumenya juga kecil. Untuk MACD sendiri di sini terlihat garis birunya ini atau sudah mulai tanda-tanda dead cross, hati-hati, kecenderungan bisa melemah lebih dalam lagi jika nanti support di 800 sampai 810 ini ditembus. Seperti itu. Ini bisa terjun bebas saham SMBR jika support ini ditembus. Dan untuk stok RSI di sini memang sudah berada di area oversold tujuan jual. Di sini akan mengindikasikan penguatan, tapi saya lihat penguatannya akan terbatas. Di sini kemungkinan dia akan berhasil menguat sampai dengan MA50 sekitar 960. Jadi buat teman-teman yang buy kemarin bisa pertimbangkan area taking profit terdekat di 960 jika dia gagal breakout. Tapi jika dia berhasil breakout, teman-teman bisa hold dengan target itu di 1240 untuk SMR. Tapi jika dia gagal breakout, taking profit dulu untuk saham ini. Nah, buat teman-teman yang ingin masuk di saham SMR, sebaiknya tunggu dia berhasil berada di atas MA50 di kisaran harga 960 dengan target itu di 1240 sampai 1250. Untuk saat ini wait and see dulu saham SMR di area support dan tunggu breakout di area MA50. Untuk volume sendiri di sini volume kecil. Jadi pergerakannya tidak akan terlalu jauh atau tidak akan naik kencang seperti itu. Mungkin arah itu saya lihat dari volumenya tidak ada tanda-tanda untuk arah. Dan asing juga tidak ada akumulasi, bandar juga tidak ada akumulasi. Kecuali nanti jika ada berita mengenai SMR, berita positif, kemungkinan saham ini bisa langsung arah seperti itu. Jadi untuk saat ini wait and see dulu, tunggu breakout dari MA 50 di 960 untuk masuk dengan target 1240. Yang sudah beli bisa hold dengan target profit di 960
di MA50. Jika dia berhasil breakout, hold dulu. Tapi jika gagal breakout, teman-teman taking profit. Itu untuk SMBR. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.